FT segi 6 ya. Berarti ke 6 kali ya kamu ya. Ya, boleh pilih dulu. Yang segi 8 ya, segi 8 kalau F. Panjangnya berapa ya? Itu 236 ya. Itu hasilnya udah ya. Keliling. Iya. 235 ya panjangnya ya. Baik. Oke, luasnya ya. Luas dulu, kamu baru keliling. Ya, baik, nggak apa-apa. Oke, bagus. Itu rumusnya 2 kali itu ya. Oke, thank you, Michael. Gampang ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang segi 8, teman-teman pakainya segi 8 adalah 235 panjangnya. Ya, silakan nanti buat yang blok F-nya itu adalah 235. Jangan takut salah. Salah mah biarin, nanti juga kan kita bisa perbaiki. D, oke. Sama ya, 1725 204 780. Baik. Kamu pakai rumus yang mana? Rumus yang B atau yang A-nya? Yang pakai tangan ya? Oh ya, yang pakai tangan. Pakai tangan. Pakai tangan. Pakai tangan. Sip. Ya, bagus. Udah betul. Sip, bagus David. Yuk, Jeremia mau nyoba? Thank you David. Yuk. Ya, boleh sok disiu. Beloknya berapa ya yang E? Yang E panjangnya berapa sisinya? Segi 6 ya. Jer, yang panjangnya berapa di situ? Saya 290. 250 ya. Oke, 290. Oh, 290. Sorry. 290 ya. Itu 6, berarti 60 derajat ya kita beloknya ya. Kan 360 bagi 6. Luasnya. Oke. Ya, bagus. Sip. Ya. Oke, ada pertanyaan, nanti teman-teman bisa buat nyoba yang lainnya juga. Kenapa ini penting si shape tracer ini ya, supaya teman-teman kebayang nih kalau ada menu gitu kan ya. Kita mau jalan yang mana nih, menu A, menu B, menu C gitu kan ya. Nanti kalau kayak di restoran pun sama lah. Ketika misalnya saya pilih menu A, si cook itunya, chefnya dia akan masak menu A kan sesuai pesanan. Kalau ada pesanan menu B, maka dia akan sesuai menu B. Gitu kan ya. Nah, kalau di dalam robotik sama juga, di dalam programnya. Bagaimana kita bikin programnya? Tergantung menunya itu. Jadi kalau menunya A, dia akan memproses berdasarkan A. Kalau menunya B, dia akan memproses B. Ya, konsepnya kebayang ya. Nah, nanti pemrogramannya juga gampang sebetulnya. Dia tinggal ngikutin aja arah-arahnya kemana-kemana ya. Nanti kalau teman-teman lihat robot yang untuk menyajikan makanan gitu kan ya, prinsipnya sama dia. Ketika pilih menu dia mengerjakan panggil program A. Ketika pilih menu B, jalanin B. Oke. Tugasnya hari ini tinggal bikin DEF aja, teman-teman nanti tinggal dipasang di sana ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Maaf Pak, saya mau sedikit bertanya tentang tugasnya Pak. Tugasnya,
Oke, di tugasnya itu Bang Monisio boleh. Bukan sih Pak, saya mau nanya tentang itunya aja sih Pak. Nanti itu yang dikirim tuh screenshotannya langsung atau dalam bentuk Word gitu Pak? Screenshotnya boleh, JPG-nya boleh, mau taruh di Word juga boleh, nggak masalah, bebas. Mau kamu jadi 3 buah JPG boleh, mau jadiin di dalam satu Word ada 3 gambar, itunya hasil eksekusinya ya, sama code-nya kan kelihatan tuh, saya juga kan tadi ketika itu, boleh, bebas. Capture-nya aja ya, jangan programnya. Kalau programnya kan saya nanti lama untuk eksekusinya lagi. Gitu. Capture-nya aja. Tuh layar lah, nggak usah di crop-crop. Cukup jelas, Joshua? Jelas Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, oke teman-teman mahasiswa, terima kasih ya. Nanti kita ketemu lagi Senin ya. Senin pukul 11 juga ya, 11.10 ya, sampai jam 1-an hari Senin. Oke, kalau tidak ada kita akhiri, kita tutup dalam doa mengucap syukur ya. Bapak. Saya nggak hafal, itu kan saya udah bikin 18 video. Iya Pak. Kamu cari aja yang mengenai sensor ya, kan kita kan belajar namanya sensor untuk front eyes ya, dia ngedetect warna merah, hijau, biru gitu kan ya, atau hitam, atau tanpa warna, selain itu gitu kan ya, warna yang lain. Itu ada sensor ditaruh di depan. Ya, sensor taruh di depan. Saya tunjukin nih sebentar ya. Oke, sebelum ini. Nih. Nah, teman-teman di sini di MacBlock ini dia ada sensor nih, sensing. Ya. Sensor nih front eyes nih. Oke, saya buat baru aja dokumen baru ya. Sebentar, ini saya save dulu. Save aja ini, save ini ya. Oke, saya bikin baru ya, file new. Kalau nggak saya ambil yang baru, yang sudah ada lah. Saya nanti kan kasihkan ininya ya, codingnya. Saya kan udah bikin beberapa codingnya ini. Teman-teman bisa nyoba. Bentar ya. Tapi mana ya di download saya ini di download ada. Sensor mana yang ada sensor ya. Kalau gerak-gerak mah gampang lah ya. Nah ini misalnya ya ini saya pakai sensor nih. Ya, oke saya tunjukin. Saya tunjukin dulu ya. Ini dynamic castle. Ya. Dia ngedorong terus dia belok. Nah, itu sebetulnya dia ketika belok gitu dia ada sensor objek nih. Muter tuh ada objek, dorong. Begitu ada objek dia deketin aja terus. Nah, ketika ini ada sensor nih, ketemu merah, kalau nggak mundur dia si robotnya kecemplung. Nah, ketika ada merah dia harus mundur tuh. Nah, dia ngedetek merah nih, dia mundur gitu kan ya. Nah, terus nanti dia belok lagi gitu kan ya, belok lagi terus dorong. Ini tujuannya adalah puing-puingnya dia keluarin daripada area merah ini, area putih ini. Dia dorong terus. Ya. Nah, ini si robot-robot buat menghancurkan istana ya. Castle. Jadi kalau kita lihat 3 dimensinya, kita bisa lihat nih ya. Nah, bagaimana dia ngedeteknya? Oke, saya tunjukin ya si sensornya. Ini videonya saya pernah bikin juga. Oke, saya tunjukkan, saya stop dulu. Nih. Sebentar ya. Nah, untuk maju kan pakai drive forward lah ya. Ini pakai forever supaya dia jalan terus. Nah, untuk ngedetek yang warna merah tadi ya, yang warna merah gambar garis itu ya tadi. Nah, pakai ini if ini kan dia jalan terus kan, sambil jalan dia ngedetek nih. If down eyes ini ada di sini nih. Nah, sensornya yang ini. Dia punya sensor depan sama punya sensor bawah. Karena itu garis di bawah kan ya, di jalan, berarti dia harus pakai down eyes ngedetek nih. Jika warna merah dia ngapain?
gitu kan ya. Nah, tadi ketika ada warna merah, berarti udah pembatas ujung kan ya, jalan. Saya maju dulu nih ke depan, maju dulu 50 ya. Tujuannya supaya dia ngedorong dulu, lagi ngedorong puing atau barang-barang objek itu didorong ya segini gitu kan. Udah itu dia mundur, ya mundur 300 lah ini kita ya, 0 300 atau gini kan. Maju dulu, dorong, baru mundur ya. Nah ini boleh angkanya bebas berapa. Udah itu dia belok. Nah beloknya saya kasih turn right-nya pakai random. Kenapa nggak pakai angka biasa? Ini random ya, random nanti 30 sampai 60 supaya nanti ada kasus tertentu kalau nggak pakai random dia bulak-balik aja di situ. Jadi si robotnya nggak bisa gerak tapi geraknya di tempat gitu. Nah ini buat ngedetect nih di bagian sensing ini ada objek nih. Nah ini buat jadi ketika dia ini kan belok nih. Di sini belok. Kita nggak tahu beloknya berapa ya. Nah belok sambil belok dia ngedetect nih. Kalau dia mendekatin objek, ya. Kalau dia nggak nemu objek di sini ya, kan dia ada sensor di bagian depan. Kalau nggak ketemu objek dia akan muter terus. Muternya berapa derajat? Ini saya setnya berapa ya? Terus aja dia muter 5 derajat, 5 derajat, 5 derajat lah gitu ya, muter sini. Muter 5 derajat sampai nemu objek. Nah ketika nemu objek dia akan maju gitu sengaja ya. Nah, makanya kan tadi ketika dijalankan nih ya, mana ini kembali nih saya tunjukin yang dari atas tuh. Nah itu kan nggak ada objek nih, dia akan belok tuh beloknya sampai dia nemu objek di sini gitu kan ya. Tuh dia jadi pintar si robotnya gitu. Ya, oke. Nanti pelajarin sensor-sensor ya.